Selama ini Pak Bupati mohon izin melaporkan kalau ada banyak kerjasama kami dari Senayan Komisi 4 DPR RI dan juga Kementerian Pertanian dengan Kabupaten Malaka itu tentu tidak lepas dari peran penting Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Bapak Dr. Adus Vincenzius Kapu. Terima kasih. Nah, kita harus bekerjasama, bergotong royong dan bersinergi ya Pak ya. Dan yang saya kasih dan saya banggakan adalah Bapak, Mama, Kakak, adik, saudara semua, para petani dan penyuluh yang ada pada siang hari ini di hotel ini berasal dari berbagai tempat ya di Kabupaten Malaka ini. Ada 127 desa dan 12 kecamatan. Baik. Pada kesempatan pertama saya ingin mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Kita patut bersyukur karena pertama kita semua sehat walafiat. Dalam situasi pandemi Covid ini kesehatan adalah sesuatu yang sungguh sangat mahal. Kita juga patut bersyukur karena acara ini bisa digelar pasti karena campur tangan dan penyelenggaraan ilahi. Itu kita yakini betul. Dengan demikian perlu kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Mulia. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tadi sudah sempat diperkenalkan siapa saya, tetapi mohon izin Pak Bupati kalau boleh, mungkin belum semua mengenal saya. Ada mungkin yang sudah tahu, tapi banyak mungkin yang belum mengenal. Saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan sedikit bidang kerja saya dan mengapa hari-hari ini kita ada di Kabupaten Malaka ini. Saya nama lengkapnya Yohanes Franciscus Lema SIP MSI, biasa dipanggil atau disapa Ansi Lema. Saat ini adalah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, duduk di Komisi 4. Di DPR RI itu ada 11 komisi, masing-masing komisi membidangi urusannya, sektornya secara khusus dan spesifik. Komisi 4 itu bagi saya adalah komisi yang sangat NTT, sangat Timor, bahkan sangat Malaka. Itulah mengapa saya kemudian ketika dilantik pada 1 Oktober tahun 2019, secara sadar saya memilih untuk duduk di Komisi 4. Komisi 4 membidangi masalah pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan mitra kerjanya adalah Kementerian Pertanian. Juga membidangi masalah perikanan dan kelautan dengan mitra kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Membidangi masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Mitra kerjanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau kita lihat sektor yang menyentuh mayoritas masyarakat di Nusa Tenggara Timur dari sisi mata pencarian dan kehidupannya, tidak bisa kita pungkiri, data BPS pun menyebutkan mayoritas masyarakat kita bermata pencarian di sektor pertanian dan kerap kali digandeng dengan sektor peternakan. Bapak, mama, orang tua kita di desa-desa, di kampung-kampung sejatinya itu adalah para petani dan peternak. Tapi mereka umumnya adalah petani dan peternak kecil, skala rumahan, petani dan peternak konvensional dan tradisional. Itu mengapa kemudian teman-teman dari Kementerian Pertanian itu datang jauh-jauh dan tadi sudah digarisbawahi, ditegaskan oleh Pak Holid Hasuna bahwa kita ingin hadir di sini untuk berinteraksi, berdiskusi, berbagi informasi dan pengetahuan. Semoga ada sesuatu hal-hal positif dan konstruktif yang bisa diberikan dan didapat oleh para petani dan penyuluh di Kabupaten Malaka ini. Sehingga perlahan namun pasti nanti petani-petani di Kabupaten Malaka ini bisa menggeliat berkembang menjadi petani yang mandiri, maju dan juga modern. Itu adalah sebenarnya merupakan visi ataupun panggilan Kementerian Pertanian dan juga Komisi 4 sehingga perlu memberikan atensi khusus kepada Kabupaten Malaka ini. Bapak Ibu hadirin saudara-saudari sekalian, saya ingin sampaikan bahwa waktu pertama kali saya jadi anggota DPR, Pak Bupati masuk di Komisi 4, teman-teman senior Komisi 4 itu kerap kali berkelakar dengan saya. Mereka katakan, Pak Ansi dari NTT. Yes, Pak Ansi NTT itu kan nasib tidak tentu, Nusa tidak terurus, nanti Tuhan tolong. Saya bilang, Pak, setelah saya jadi anggota DPR dan duduk di Komisi 4, saya udah ganti ya plesetan negatif dan pesimistik itu
dengan satu cara pandang yang lebih positif, konstruktif, dan optimistik. Apa itu Pak Ansi? NTT itu adalah nelayan tani ternak. Maksudnya, loh, nelayan, sektor perikanan dan kelautan. 2/3 NTT sebagai provinsi kepulauan itu adalah lautan. Artinya kalau kita serius membangun sektor perikanan dan lautan, terutama perikanan tangkap, bukan tidak mungkin ini akan memberikan dampak positif, kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kita. T, tani. T yang kedua, ternak. Inilah identitas dan jati diri orang Timor, orang NTT. Sejak dari dulu, kakek nenek saya, opa oma saya itu adalah sejatinya adalah petani dan peternak. Bahkan tadi saya ke rumah jabatan, Pak Simon ini kan latar belakangnya adalah seorang ahli hukum. Tetapi visi misi program kerja RPJMD-nya yang pertama itu adalah swasembada pangan. Nah, saya bilang ini cocok. Ini cocok betul. Bahkan Bapak Ibu, kemarin saya sempat dengar ya, Tuhan bahkan pertama kali menciptakan dunia ini. Ya, bahkan ada Kain dan Habel dulu. Yang diberikan itu adalah pertanian dan peternakan, ternak. Disitulah kita disuruh untuk bertumbuh sebagai manusia. Artinya, saya ingin katakan bahwa 3 sektor ini, terutama pertanian dan peternakan juga perikanan kelautan, ini adalah sektor andalan. Ini adalah sektor unggulan masa depan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita mau bangun NTT, mestinya dari sektor ini. Ya, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Saya akan paparkan data-data BPS yang akan mengkonfirmasi apa-apa saja yang memang terkait dengan sektor-sektor penting ini. Pak Bupati, bagi saya pribadi, kabupaten yang namanya TTU, Belu dan Malaka itu kabupaten prioritas buat saya. Kenapa menjadi kabupaten prioritas buat saya? Karena ketua umum kami, juga ketua umumnya Pak Bupati ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu berpesan kepada seluruh kader PDI Perjuangan. Beliau mengatakan bahwa dahulu yang namanya daerah perbatasan itu dianggap sebagai daerah udik, terisolir, terpinggirkan, kerap kali dilupakan dalam proses pembangunan nasional, kerap kali dianaktirikan. Hari ini Ibu Mega katakan yang namanya daerah perbatasan, artinya juga Malaka, itu adalah teras depannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, beranda depannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namanya beranda depan harus sejahtera, harus makmur, harus berkeadilan, harus ditata dan dikelola secara humanis, beradab, dan berkemajuan serta modern. Tidak boleh tertinggal, tidak boleh kumuh, tidak boleh jorok. Karena itu Bapak Ibu, ketika Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia pada tahun 2014, sebagai kader PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo itu memberikan atensi kepada Timor. Ada Motamasin, Motaain, ada Wini, ada Sabuk Merah, macam-macam. Bahkan lebih dari 10 kali Presiden Jokowi datang ke NTT, bahkan ke